Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa dengan memahami perkembangan sektor jasa dan strategi pemasaran. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama itu ada Ciara Maulinda, ada saya sendiri Lydia, dan ada Ana Melika. Selanjutnya, untuk slide latar belakang akan dijelaskan oleh Ciara Maulinda. Baik, untuk latar belakang, perkembangan sektor jasa telah mengalami peningkatan yang signifikan dan mendominasi perekonomian global, menyumbangkan sekitar 2/3-nya. Di Eropa, kontribusinya mencapai 60% dari PDB, sementara di Indonesia hampir 30%. Perkembangan ini terlihat dari berbagai industri seperti perbankan, asuransi, penerbangan, dan telekomunikasi. Bahkan, perusahaan manufaktur menyadari pentingnya memasukkan unsur jasa pada produk mereka untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Ciara lanjut. Selanjutnya ada Great Leap Forward, merupakan perubahan demografis, peningkatan harapan hidup, dan jumlah populasi pensiunan menciptakan permintaan baru untuk jasa seperti travel dan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada perubahan psikografis, perkembangan teknologi informasi mendorong perilaku konsumen yang meningkatkan kemudahan, mobilitas tinggi, dan akses luas. Selanjutnya ada perubahan sosial, meningkatnya jumlah wanita dalam angkatan kerja menciptakan pertumbuhan pesat dalam industri jasa tertentu seperti jasa perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya ada perubahan perekonomian, spesialis yang lebih tinggi dalam perekonomian menghasilkan ketergantungan yang lebih besar pada penyediaan jasa yang terspesialisasi. Selanjutnya ada perubahan politik dan hukum internasional dan dibukanya hambatan perdagangan membuka peluang baru bagi jasa profesional. Oke, selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi jasa. Jasa adalah suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan yang pada dasarnya tidak berwujud. Produksinya bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Jasa memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Yang kedua, tidak dapat disimpan atau unstorability. Jasa tidak dapat disimpan dan umumnya dihasilkan serta dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, kustomisasi atau customization. Jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, jasa dapat dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontak konsumen. Yang pertama, sistem kontak tinggi atau high contact system. Konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa seperti jasa pendidikan atau rumah sakit. Selanjutnya, sistem kontak rendah atau low contact system. Konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem seperti jasa reparasi mobil atau perbankan. Selanjutnya, kunci sukses di dunia jasa. Berdasarkan pengamatan, terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan untuk meraih sukses di sektor jasa. Yang pertama, memperbarui jasa yang ditawarkan. Lakukan adaptasi dan pembaruan jasa secara terus-menerus. Bukan hanya merancang atau paket yang sempurna di awal, perubahan pasar harus dilihat sebagai kesempatan untuk inovasi dan peningkatan jasa. Yang kedua, melokalisasi sistem point of service. Ketersediaan jasa sangat penting karena tidak dapat disimpan. Pihak produsen harus meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan jasa dan menyediakan berbagai pilihan lokasi untuk memudahkan konsumen. Kan? Yang ketiga, melakukan kontrak layanan untuk mengikat konsumen. Perusahaan dapat menarik dan mempertahankan konsumen dengan sistem kontrak atau keanggotaan yang dapat membangun loyalitas dan menjadi keunggulan kompetitif. Yang keempat, menggunakan kekuatan informasi.
Bisnis jasa sangat sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi. Data mengenai konsumen, transaksi, dan karyawan adalah informasi penting yang dapat membedakan jasa dari pesaing dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Ana Melika. Di sini langsung dilanjut, ada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada sektor jasa telah mengalami peningkatan dramatis hingga mendominasi perekonomian global. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor seperti perubahan demografi, sosial, ekonomi, dan teknologi. Kondisi ini menciptakan persaingan yang ketat, yang pada akhirnya menuntut pendekatan pemasaran jasa yang berbeda dan pemasaran barang tradisional. Jasa memiliki karakteristik unik, yaitu tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Agar berhasil di sektor ini, perusahaan perlu fokus pada 5 strategi kunci. Di antaranya adalah terus memperbarui jasa yang ditawarkan, mengalokasikan sistem penyediaan jasa agar mudah dijangkau konsumen, melakukan kontrak layanan untuk membangun loyalitas pelanggan, terus ada menggunakan kekuatan informasi untuk meningkatkan kualitas dan menetapkan nilai strategis jasa yang tepat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada presentasi kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.